Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi tahun 2025 BES 3. Hari ini Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya Syifaul Sudur, mahasiswa dari LPTK UIN Hasimber, akan melaksanakan real teaching pada siswa kelas 6 dengan pelajaran hukum halal dan haram dengan menggunakan metode pembelajaran problem-based learning pada siswa SDN Kleran 01, Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Semoga dengan pembelajaran real teaching ini akan menjadikan saya guru yang profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar. Sebelum belajar, hendaknya kita berdoa bersama-sama, dipimpin boleh ketua kelas atau waktu yang urutan. Siapa waktunya sekarang? Yang mimpin siapa? Ayo dipimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila satu ketuhanan yang maha esa. Baik. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Diharap semuanya untuk berdiri dulu. Indonesia tanah airku. Seperti biasanya kita akan membaca Al-Quran bersama-sama surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Talladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Baik, untuk selanjutnya Pak Guru mau absen. Siapa hari ini yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Siapa? Riko. Riko, terus Nisa, Agis. Baik, untuk sisanya masuk semua ya. Pak Guru mau menyampaikan pembelajaran kemarin. Pembelajaran kemarin itu kita belajar tentang indahnya saling memaafkan. Kalian pernah berbuat salah? Hah? Pernah? Rasanya enak kan kalau dimaafkan ya? Ya. Terus untuk selanjutnya masuk ke pembelajaran kita. Kalian pernah enggak dalam hidup itu atau sebelum-sebelumnya kalian ketika memilih makanan pernah memikirkan enggak ini halal apa haram? Pernah? Ketika beli apa? Hah? Kira-kira kalian beli apa? Hah? Apa itu? Makanan ya? Hah? Makanan Cina. Nah, pernah nggak kalian berpikir ini haram apa halal ya, gitu kan ya? Ya. Kita hari ini akan belajar tentang hukum halal dan haram. Bagaimana pengaplikasiannya dalam hidup? Maka kita hari ini akan pelajari itu. Pelajaran ini tujuannya yang pertama,
menjelaskan pengertian halal dan haram, serta dalil yang berkaitan dengan benar. Nomor 2, menerapkan aturan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam makanan, minuman, dan pergaulan. Yang ketiga, menganalisis dampak positif menaati aturan halal dan haram, serta akibat negatif melanggarnya. Terus yang nomor 4, mengkritisi perilaku masyarakat yang bertentangan dengan prinsip halal dan haram dalam Islam. Yang nomor 5, menyusun konsep hidup sehat, bersih, berkah berdasarkan aturan halal dan haram. Kita belajar halal dan haram itu pembelajarannya menggunakan metode problem based learning. Saya punya ini, gambar ini. Dilihat. Gambar ini sudah beredar luas di pasaran. Kira-kira kalau kalian menemukan di ini atau ini, kira-kira kalian pilih yang mana? Yang utara apa yang selatan? Kenapa pilih yang utara? Karena oke. Kita akan lanjut pembelajarannya ya. Kenapa kita harus memilih yang ada logo halalnya, sedangkan ini tidak ada logo halalnya, padahal sama-sama makanan. Maka dari itu kita langsung akan mempelajari kenapa kita harus memilih makanan yang halal. Tadi sudah kita buat buat kelompok. Kelompoknya sudah ditentukan melalui stik ini ya, sudah ya? Sudah sesuai dengan kelompok masing-masing. Selanjutnya akan saya kasih kamu lembar pekerjaan yang harus diselesaikan oleh masing-masing kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk pengerjaannya, silakan tulis nama kelompok dulu. Selanjutnya boleh silakan ditulis nama kelompoknya. Untuk nama silakan ditulis. Setelah itu silakan kalian berdiskusi untuk memecahkan masalah yang ada di lembar kerja peserta didik. Untuk mencarinya boleh di dalam buku bab 4. Buku kalian itu bab 4. Yang kedua, kita juga menggunakan internet. Sebagian kita menggunakan internet untuk mencari informasi dari pertanyaan yang sudah tertulis di situ. Terus ketika kamu sudah mencari, silakan diskusi sama temannya dan disamakan dengan apa yang ada di buku. Betul enggak ini jawabannya seperti itu? Silakan dikerjakan. Mungkin ada yang tanya, boleh. Lihat di sini. Bisa gitu ya? Hah? Enak gitu ya? Oh, Cici itu. Iya, ini kategori susu. Oh. Lihat saya. Ini nomor berapa? 2. Iya, nomor 2. Enak juga itu. Boleh, silakan ditulis. Boleh anak-anak tepuk semangat dulu bisa ya? Tepuk fokus dulu ya. Ayo, semuanya tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengira,
Oke, silakan dikerjakan kembali. Silakan dibantu mengerjakan tugasnya bareng-bareng. Didiskusikan ya. Cari di situ, samakan di sini, kira-kira sesuai enggak? Ketika sudah sesuai, langsung tulis. Apa dalil? Hmm? Apa dalil? Hmm? Apa dalil? Dalil itu dasar. Dasar kita agama Islam itu Al-Quran. Jadi dalil ya Al-Quran. Apa yang membuat kita melakukan hal itu? Ya Al-Quran ini. Kenapa kita milih yang halal? Ya karena dalam Al-Quran menyuruh kita untuk makan yang halal. Kita sampai ke tahap selanjutnya, yaitu presentasi. Kalian akan maju ke depan untuk menyampaikan hasil dari diskusinya. Untuk yang pertama kali maju adalah kelompok 1. Silakan maju. Yang 1 sudah dikerjakan kan? Ya sudah itu. Nanti kerjakan lagi. Ya tulis dulu. Silakan maju untuk kelompok 1. Yang lain mohon didengarkan. Yang lain mohon mendengarkan. Maju. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Ya. Tugas 1. Tuliskan pengertian halal dan pengertian haram. Halal, suatu yang diperolehkan oleh syariat Islam. Haram, suatu yang dilarang oleh syariat Islam. Oke. Jadi halal itu adalah sesuatu yang dibolehkan oleh syariat Islam. Sedangkan haram itu adalah sesuatu yang dilarang oleh agama Islam. Nah, biar enak. Nah, sip. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Tugas 3. Tuliskan minimal 2 dalil Al-Quran atau hadis tentang halal dan haram. Surah Al-Ma'idah. Ayat 5. Ayat 5. Ayat berapa Al-Maidah? Hah? Ayat 3. Hurmat alaikumul maitatu wad damu wal lahmul khinziri wa ma uhilla liwairillahi bihi. Artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Innal halal bayyanu wa innal haram mabbanun wa bainahuma mustabihatun la ya'lamunna katsirum minan nas. Artinya sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang subhat, samar-samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Oke. Kelompok 3 menyampaikan apa? Dalil yang berkaitan dengan halal dan haram.
menyampaikan surat Al-Maidah ayat 3. berapa? 3. Ayat 3. Surat Al-Maidah ayat 3 yang bunyinya hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinjir wa ma uhilla li ghairi bih. Nah, diharamkan bagimu untuk memakan makanan yang haram. Apa itu yang haram? Yang diharamkan, yang pertama bangkai, yang kedua darah, yang ketiga daging babi itu diharamkan sampai ditulis dalam Al-Quran. Mungkin ada yang mendagapi, mungkin ada yang berbeda. Hah? Ada? Siapa yang berbeda? Pertanyaan yang berbeda siapa? Angkat tangan. Jawabannya yang berbeda. Kelompok 2 apa? Kelompok 2. Coba minta tolong dibacakan. Al-Quran surah Al-Baqarah 2.173. Al-Quran surah Al-Maidah 5.87. Dari kelompok berapa? Kelompok 3 itu ternyata jawabannya gak cuma di surat Al-Maidah ayat 3, tapi di surat berapa itu? Al-Baqarah ayat 173. Dengarkan. Jadi perintah kita untuk memakan makanan yang halal itu nomor 1 ada di surat Al-Maidah ayat 3, lalu di surat Al-Baqarah ayat 173. Silakan dibaca bersama-sama slogannya. Ayo. Halal itu berkah, haram itu masalah. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Anak-anak, sekarang kita sampai pada kesimpulan tentang pelajaran halal dan haram. Yang pertama, setelah pelajaran ini, pada akhirnya pembelajaran tentang halal dan haram, kalian itu dapat memahami yang pertama, segala sesuatu yang diperintah Allah pasti mengandung kebaikan. Apapun perintahnya Allah itu akan mengandung kebaikan. Sedangkan yang diharamkan pasti akan membawa keburukan bagi manusia. Yang nomor 2, makanan dan minuman halal menyehatkan tubuh, menenangkan hati, serta mendatangkan keberkahan. Selanjutnya, yang nomor 3, makanan dan minuman haram harus dihindari karena dapat merusak kesehatan jasmani, akhlak, serta menjauhkan diri dari ridha Allah. Yang keempat, dalam kehidupan sehari-hari, setiap muslim wajib selektif, serta kita itu dalam kehidupan sehari-hari kita harus selektif dalam memilih apa? Memilih makanan. Kira-kira makanan yang kita beli ini haram apa halal? Ya, makanya itu kita harus selektif, sama halnya seperti ini. Kelihatan ya? Kita harus selektif. Apa yang kita selektif? Produk halal. Meskipun ini sudah beredar luas, tapi karena belum ada label halalnya, lebih baik kita tidak membelinya. Yang dibeli adalah yang produk ada label halal. Cara gampangnya itu, kita kalau mencari produk, cari tulisan yang ada logo halalnya. Dengan demikian, pemahaman tentang halal dan haram bukan hanya untuk diketahui saja. Jadi kita belajar halal dan haram itu nggak cuma untuk diketahui saja, tapi apa? Untuk diamalkan. Nah, sekarang tugas terakhir.
tugas refleksi. Tugas refleksi yang pertama, apa yang kalian pahami tentang pelajaran ini? Yang kedua, bagaimana kita memilih makanan yang halal? Silakan ditulis, namanya ditulis, jawabannya ditulis. Wajib dikerjakan. Dikerjakan masing-masing orang, bukan kelompok. Silakan langsung dikerjakan. Kita sampai pada akhir pelajaran. Untuk itu, mari sebelum kita membaca hamdalah bersama-sama, saya akan menyampaikan tujuan pelajaran yang akan kita pelajari hari selanjutnya. Apa yang akan kita pelajari? Yaitu tentang jasa Khulafaur Rasyidin untuk dunia. Nah, siapa itu Khulafaur Rasyidin? Kita akan belajar nanti minggu depan bersama-sama. Dan sekarang saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.